Halo Om Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Haji. Tambah muda aja. Aduh, amin berkata Pak Haji. Kita perkenalkan dulu. Siap. Ya, sobat kecomanya, saat ini tamu kita Om Ade Sulistyo, tokoh perburungan, wabil khusus bagian Lovebird ya. Ya. Ini gimana Om Ade? Lovebird sekarang kok agak turun drastis itu. Gimana Om Ade gimana? Ya Pak Haji, karena memang setiap burung memang ada masanya ya. Kita harus terima itu gitu, nggak bisa dipungkiri. Cuma masalahnya Lovebird ini memang menyangkut hajat hidup orang banyak, sudah terlanjur menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya, ada populasinya banyak sekali. Populasinya banyak, menyokong gantangan harian. Iya. Bukan hanya kontes besar gitu, lakber seperti itu. Terus banyaklah keunggulan kalau saya boleh cerita sedikit ya. Ya. Lovebird dibanding jenis burung lain, yang pertama Lovebird bisa dikonteskan satu hari berkali-kali bersesi-sesi. Ya. Itu merupakan pendapatan Bagi Iyo. buat IO. Ya. Yang kedua, Lovebird bisa dibawa sekaligus dalam satu mobil atau kita gendong pun Dua, tiga bisa. Bisa. Kalau kita bawa jenis burung lain nggak bisa. Murai atau apa, satu mobil kita isi 2 atau 3, rata-rata orang nggak Ya. mau. Ya. Karena takut udah tempur di bawah. Ya. Itu keunggulan Lovebird. Ketiga, satu minggu bisa berkali-kali. Dan keempat, ini yang saya rasakan karena sekarang kan saya juga beralih ke murai dan master hunt tadi. Orang kalau beli murai, minggu ini beli, misalkan saya posting, oh bagus, deal, dibelilah, taruh misalkan sama Pak Haji Ebot, dibeli. Minggu depan saya posting lagi murai, Pak Haji Ebot mau beli, itu Pak Haji Ebot pertimbangannya banyak. Pertama tempat, karena apa? Karena Iya, makan tepat ya betul. tempatnya kalau terlalu dempet nanti takutnya rusak. Ya kalau murai kan di satu rumah banyak murai nggak memungkinkan. Betul. Nah, beda sama Lovebird Pak Haji. Hari ini saya jual ke Pak Haji. Besok saya posting lagi, Pak Haji suka. Beli, tinggal beli aja. Ente nggak ada pertimbangan khusus apa-apa gitu. Makanya ini saya sekarang beralih ke murai. Jadi dari sisi CEO juga menguntungkan, lebih menguntungkan kalau Lovebird itu booming. Dari Dari sisi peserta juga lebih simpel karena satu rumah bisa beberapa Betul. Lovebird itu ya. Betul. Dari sisi bisnis, tentunya semakin merakyat, semakin banyak, ya pakan, ya sangkar, ya Semua, ya. kodong, semua aksesoris. Penunjangnya itu hidup semua. Iya, semua hidup Ya. rodanya. Nah itu Lovebird udah terlanjur Ya. masuk roda. Ya. Dulu booming, sekarang merosot, itu caranya biar naik lagi. Gimana menurut Om Ade? Banyak jalan menuju Roma ya. Gimana kan? Gitu ya. Mungkin ada tips kan gini. Kalau tip kan gini. Kalau Lovebird booming lagi, pertama, Ya. saya diuntungkan pakan, sangkar gitu kan. Om Ade juga diuntungkan karena sebagai ya supplier Lovebird lah. Ya. Gimana? Kalau ini salah satunya ya. Ya. Jadi bukan satu-satunya, salah satunya. Bisa juga dengan IO besar. Contoh Ronggolawe, BNR, Raja, RI, Ori, gitu ya. Di luar PBI karena PBI masih menerapkan sistem yang lama. Iya. Ini berlima kita tinggalkan ego, duduk sama rata, kita obrolkan. Ini mau dibawa kemana Lovebird? Penilaiannya gimana yang baik? Kita sepakati dan 5 ini, ayo sama-sama. Kita ciptakan sistem atau kembalikan sistem, terserah lah, ciptakan atau kembalikan sistem, tapi 5 ini sepakat. Ketika 5 ini sepakat, nanti independen Ikut. itu bakal ikut. Iya. Kalau dimulai dengan sendiri-sendiri ini berat Haji. Oke, itu kan baru sepakat. Konsepnya seperti apa? Jadi gini, ini kalau katakanlah 5 ini, ya Ronggolawe, Ori Jaya, BNR, Raja Wali itu kan katakanlah duduk bareng. Konsep penilaiannya mau seperti apa? Menurut Om Ade? Kalau menurut saya tetap harus kembali ke kualitas. Gimana maksudnya kualitas? Kualitas itu seperti yang Pak Haji cetuskan. Jadi tetap irama lagu, volume, durasi kerja. Jadi durasi kerja ini ada di dipertimbangkan. Ada di Masuk penilaian. Masuk penilaian. Ya. Tapi volume dan irama lagu masuk, gaya visi. Jadi, Kalau dengan sistem itu enggak ya? Dengan sistem stick enggak ya?
Kalau stick itu hanya mengambil 1 poin durasi. Iya, durasi. Hanya mengambil 1 Volume nggak terlalu. Keindahan Bukan enggak, terlalu enggak. terlalu enggak. Keindahan juga enggak. Irama lagunya nyaris nggak ada. Tidak sih, memang yang dihitung hanya 1 poin saja, 1 Durasi. komponen. Durasi. Ya, 1 komponen. Pertanyaannya, saat ini penggemar Lovebird maunya yang seperti apa? Mayoritas. Jadi gini, kenapa tadi saya bilang harus 5 ini duduk bareng, bersepakat, bergerak bersama-sama? Karena ini banyak pemain Lovebird yang lahir di era baru. Oh iya. Di era baru itu lahir di era Stick. stick. Ini butuh market edukasi, Pak Haji. Butuh waktu. Waktunya makin singkat. Kalau ini 5 sepakat. Kalau ini 5 nggak sepakat, ya waktunya makin lama. Begitu. Kalau 5 sepakat, nanti penggemar Lovebird dipaksa mengikuti aturan itu sih ya, cara itu. Jadi lebih cepat mungkin ya. Gak ada pilihan. Sebenarnya bukan dipaksa, tapi market edukasi ya. Karena Ya otomatis. Kalau seandainya 5 sepakat dengan aturan penilaian yang disepakati bersama, otomatis penggemar Lovebird kan dipaksa untuk ikuti aturan itu kan. betul, nanti dia ngelatih misalkan, saya tetap suka dengan sistem independen. Silakan latihan independen. Waktu lomba gede kamu butuh ini. Butuh panggung. Butuh panggungnya di sini, berarti latihan pun kamu harus ke sini. Akhirnya latihannya hidup lagi. Independen nanti lama-lama akhirnya berubah. Nah ini market edukasi ini akhirnya sih yang dibutuhkan gitu ya. Memang butuh waktu. Sebuah perubahan butuh waktu. Saat ini yang lagi gencar masih ngayomi Lovebird jujur adalah Husnul. Iya, betul. Husnul Aduki lah konten dikitnya. Ya. Pernah ngikuti nggak? Pernah ngikuti gimana? Ya, Ikut lombanya. Aduki dengan terobosan stopwatch, pakai stopwatch, jadi presisi sekali. 1 juri, 1 guru, dan sekarang hanya boleh dibilang hanya Aduki yang sanggup membuka kelas Lovebird tiket mahal. Ya. Dia bisa merangkul semua pemain yang masih bermain di Lovebird gitu. Begitu Pak Haji. Tapi baru Husnul, kalau di IO lain belum ada ya. Kan gini, kalau seandainya tiket itu dijalankan oleh Rombolawe, BNR atau apa, itu juga belum tentu percaya. Karena kenapa? Mereka ini Om Husnul karena lobby pribadi atau bisa rame gitu ya? Karena sosialisasinya bagus menurut saya ya. Terus gerilyanya juga kan rajin sekali Pak Haji ya. Bagus, ketokohannya pun ada gitu ya. Jadi Husnul ini memang YouTubernya lumayan lah. Subscribernya banyak, 400.000. followernya banyak. Ya. Ya, jadi memang Husnul ini juga punya masa yang cukup banyak saat ini gitu ya. Banyak, bukan cukup banyak, sangat banyak gitu Pak. Ya makanya saya sekarang ya udah Lovebird sekarang belum ada perkembangan, saya lebih ke murai dan masteran. Jadi saya melihat murai. Tapi kan ada impian kalau Lovebird itu akan kembali bangkit gitu kan? Ada harapan selalu ada. Ya. Kalau nggak ada harapan, waduh. Karena Om Ade Sulistyo tetap tercatat di dunia Lovebird adalah seorang tokoh Lovebird, makanya saya ajak diskusi tentang Lovebird kan. Ya. Pernah punya Lovebird fenomenal kan, Jalal ya. Ya. Jalal saat itu beli berapa, pernah ditawar berapa saat itu? Waktu itu saya beli 25 juta sama batu Black Opal 1. Waktu itu batu masih Ya. mahal. Buat tambah ya mungkin batunya sekitar 5 jutaan. Nah, jadi sekitar 30-an kurang lebih harganya. Waktu itu penawaran itu dari Pak Priyo 450. Pernah pada suatu. Iya, sama ada satu dari Pak Yogi Kolmas itu 450. Pada suatu juga. Iya. Itu pernah dapat juara yang fenomenal yang paling puncaknya pada saat dimana? Waktu itu di BNR World Hat-Trick. BNR World Hat-Trick. Piala Raja Quadrik 4 kali ke 1. Ya, ada ke 1 terus ada kedua ketiganya, tapi ke satunya 4 kali. Terus di Cibubur Piala PLN itu Quadrik. Itu zamannya imbang dengan Kusumo ya? Waktu itu ya Berimbang. banyak Cuman itu blok timur, ini blok barat.
Kalau ketemu banyak menang Kusumo ketimbang Jalal waktu itu. Cuma waktu itu kan saya sebagai, kalau boleh dibilang dalam tanda petik ya, bukan dalam konotasi negatif, ini sebagai penantang juara bertahan. Jadi saya memang sengaja main ketemu, kalau kalah bolos aja, memang dia juara bertahan. Tapi kalau saya menang ada kepuasan tersendiri gitu. Tapi banyak kalahnya memang. Nanti itu satu posisinya underdog lah ya. Underdog betul. Iya. Kalau underdog, kalau unggul. Iya, kalau kalah ya memang lebih banyak kalahnya waktu itu ketimbang menangnya dibanding Kusumo sih saya. Ini kan awal Lovebird, saat ini merosot. Suka lihat-lihat gak gantangan mana sih Lovebird yang gantangan yang rame, suka turun mengamati? Suka nggak? Di Bandung yang rame di mana saat ini? Di Bandung untuk Lovebird yang rame saat ini itu di Kampiun BC yang di Setiabudi. Masih bagus? Masih bagus. Masih bagus ya? Itu di Kampiun, sama yang saya lihat di Sulaiman. Di Sulaiman. Saya juga baru. Oh iya, Agus Jaga. Iya. Agus Jaga. Iya, dia Sabtu Minggu itu Ya, Lovebird. Agus Jaga. Lovebird all day. Itu yang full gantangan dua itu sih kalau yang saya amati ya. Maksudnya maaf kalau teman-teman gantangan lain ada yang nggak terpantau sama saya, cuma yang saya lihat itu dua itu yang di Bandung masih ramai peminat full gantangan. Agus Jaga. Burung itu bisa transaksi mahal, prestis kalau seandainya ada di lomba nasional, lomba besar dengan tiket mahal. Itu otomatis biasanya berbanding lurus dengan harga burung itu kan. Pertama itu, kedua ada bos-bos besar yang mau main. Ya main tetap karena ada di lomba gede kan. Saat ini Lovebird kan nggak ada di lomba gede, adanya di Lovebird, otomatis berbanding lurus dengan harga. Saya dengar harga Lovebird pangkalan kisaran 30-20 itu banyak. Kalau yang juara-juara sekarang kan di kisaran berapa sepengetahuan Om Ade sekarang? Yang prestasi-prestasi di bawah 1 juta sedikit ada. 1 juta sampai 2 juta ada. Yang di atas 20 juta juga saya masih dengar. Masih dengar, tapi sudah jarang karena panggungnya sudah kan jarang. Iya. Panggungnya jarang. Tinggal Husnul ini aja yang menyediakan panggung saat ini. Ya Aduki ini yang menyediakan panggung. Karena gini, kenapa saya sebagai penyelenggara lomba juga, kenapa kelas Lovebird kadang-kadang tidak saya gelar? Karena itu sering anarkis. Kadang-kadang ya protesnya itu berlebihan saat itu kenapa? Dan itu di semua IO loh. Di Ronggolawe iya, di BNR iya, di Raja Wali iya, di Raja iya, di Orike itu pada saat IO-IO besar mau menggelar kelas Lovebird di tiket-tiket mahal, tapi mereka pada protes, otomatis orang pada malas menggelar membuka kelas Lovebird yang tiket mahal, otomatis jadi menurun. Itu kenapa saat itu kok penggemar Lovebird pada protes anarkis? Menurut Om Adi kenapa? Pada saat yang dihitung durasi, hanya durasi dan tidak dengan alat yang presisi seperti Aduki, memakai stopwatch satu-satu, itu akan sangat sulit membedakan mana yang unggul. Semua dengan rata-rata Lovebird konslet ataupun yang gacor terus-menerus, itu akan sangat sulit sekali membedakan mana durasi, karena udah seperti kayak kenari, kayak kacer, kayak anis kembang, semua bunyi bareng-bareng Pak Haji, hampir nggak ada jedanya. Nah, sama-sama bunyi, pembandingannya hanya durasi. Akhirnya orang terus pakai setek juga pakai perasaan ya. Jadi ada pakai perasaan. Ya maksudnya kan gini, dia kan kalau nggak pakai stopwatch ya pakai perasaan. Sebenarnya kira-kira berarti. Ada yang dengan sistemnya kita kalibrasi apa segala, tapi tetap bukan komputer ya. Itu mungkin yang menjadikan orang pada protes mungkin. Yang satu juara, yang satu enggak gitu kan. Salah satunya itu. Kedua mungkin gini, kalau faktor human error di semua kelas bisa, cuma karena sulit membedakan mana yang unggul, penonton sendiri sulit membedakan mana yang unggul, akhirnya merasa burung saya lebih layak daripada burung orang lain, karena udah sulit sekali mengukurnya gitu. Jadi salah satu faktornya itu sih Pak Haji ya, kalau misalnya karena mirip-mirip sama-sama parameternya sulit juga karena pakai perasaan juga. Tapi kalau Duki pakai stopwatch lebih real, tinggal ya semoga terobosannya Aduki kalau ramai juga kita ikuti gitu kan, atau nanti kita bikin kesepakatan konsensus dari beberapa IO gitu kan, kita duduk bareng, mungkin seperti itu ya Om Ade ya. Itu bisa salah satu solusi, jadi salah satu solusi lah menurut saya.
Oke Om Ade, terima kasih masukannya. Semoga kita berharap bersama Lapet itu booming kembali ya. Demikian bincang-bincang dengan Om Ade Sulistyo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih Om Ade. Sama-sama. Berapa menit?